Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bagikan dan jelaskan secara detail pengumuman terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang jadwal seleksi kompetensi P3K tahun 2022. Harapannya teman-teman bisa menyimak secara cermat ya pengumuman ini, karena nanti supaya nggak bingung nih pada saat pelaksanaan seleksi kompetensinya. Ini dia pengumumannya, masih hangat tanggal 10 Maret. Saya coba bacain aja ya di sini pengumumannya. Nanti teman-teman bisa simak sendiri nih, bisa baca sendiri. Saya coba kasih file ini, file pengumumannya di deskripsi ya, di deskripsi di bawah. Jadi silakan download aja. Pengumumannya di sini ada tiga lampiran utama. Lampiran satu itu isinya tentang alamat lokasi seleksi kompetensinya. Jadi ada 35 titik yang dibuka oleh KKP. Lokasi ujian teman-teman nanti akan melakukan seleksi kompetensi. Semuanya difasilitasi oleh BKN ya, baik di kantor regional atau Kanrek maupun di UPT, unit pelaksana teknis BKN. Dan ada satu lokasi mandiri yaitu di Banten Merak. Nanti silakan disimak, dibaca aja ya alamat lokasinya secara detail, jangan sampai salah. Lampiran yang kedua ini tentang persyaratan seleksi kompetensi. Nah, syaratnya apa aja sih untuk mengikuti seleksi kompetensi? Ini benar-benar harus dibaca dengan teliti, dengan cermat, jangan males baca ya, karena kalau nggak dibaca nanti bingung di lokasi harus ngapain gitu. Nah, ini yang ketiga, jadwal tesnya. Jadi per orang itu udah ada nanti harinya hari apa, sesinya sesi berapa, di ruang berapa, jam berapa, lengkap ya di sana. Lampiran 3 ini ada 3.1 sampai dengan 3.5 sesuai dengan lokasinya. Pengumumannya tanggal 10 Maret langsung ditandatangani oleh Kepala Biro SDMAO ya, KKP. Nah, ini coba kita lihat lampiran 1. Ini coba kita lihat lampiran 1. Alamat lokasinya ya, mulai dari BKN Pusat. Buat teman-teman yang memilih kemarin ya, memilih lokasi ujiannya di Jakarta, ini nanti ujiannya di BKN Pusat Cililitan, alamatnya di Maijen Sutoyo Cililitan Jakarta. Ini yang udah tahu pasti udah familiar ya, di UKI Cawang gitu. Itu yang di Jakarta. Kemudian di Jogja sampai ke Kanrek 14, mulai dari Kanrek 1 ada di Jogja sampai ke Kanrek 14 Manokwari ya. Ini udah lengkap alamatnya. Kalau bingung di mana letak persisnya, silakan aja di Google Maps ya, sekarang kan udah canggih tuh. Diklik aja, diketik aja kantor regional 14 BKN Manokwari misalnya gitu ya. Kemudian di UPT mulai dari UPT BKN Jambi sampai ke UPT BKN Ternate ya, sampai ke nomor 34. Ini juga silakan di tagging aja ya di Google-nya untuk lokasi pastinya. Jangan sampai ketuker nih. Tuh, yang terakhir lokasi mandiri BKN di Banten. Yang dimaksud dengan mandiri ini adalah jadi BKN itu menyewa satu ruangan di luar UPT ya, karena mungkin di Banten itu tidak ada UPT maupun Kanrek. Jadi BKN itu nyewa tempat sendiri untuk memfasilitasi teman-teman yang akan ujian di wilayah Banten dan sekitarnya. Itu ya, jangan sampai ketukar. Terutama yang di Jakarta nih, kita balik sebentar ke yang Jakarta. Nah, jadi yang Jakarta ini pengalaman-pengalaman sebelumnya masih banyak yang salah datang. Harusnya di BKN Pusat Cililitan, tapi pada datang di Ciracas loh. Kanrek ya, kantor regional Kanrek atau UPT saya lupa tuh, yang di Ciracas. Nah, jangan salah, yang di sekarang ini di Cililitan, di BKN Pusatnya. Jangan sampai salah lagi nih, salah alamat ke Ciracas. Makanya perlu benar-benar diperhatikan nih yang Jakarta ya, lumayan pesertanya banyak soalnya. Oke, itu lampiran 1. Kita ke lampiran 2. Lampiran 2 ini penting ya. Lampiran 2 isinya syaratnya ya. Nah, ini poin A, materi seleksi kompetensi dan nilai ambang batasnya. Ini saya udah jelasin di video sebelumnya ya.
terkait dengan nilai ambang batas berapa, kemudian materinya juga udah saya jelasin secara detail di video selanjutnya. Nanti klik aja, cari aja video sebelumnya tentang materi seleksi kompetensi. Yang B, baik, yang B. Oke, stop dulu, ada Rafka, stop dulu. Poin B, tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi. Ini teman-teman wajib membacanya ya. Nah, nomor 1, peserta wajib yang A harus datang paling lambat 100 menit sebelum tes dimulai. Kenapa? Karena nanti bakal ada tahapan-tahapan nih sebelum melakukan tes. Contoh, pengecekan suhu, kemudian nitip tas, dan lain-lain. Ada pengarahan juga dari panitia, banyak di sana. Jadi harus datang 100 menit sebelum tes dimulai. Misal sesi 1 mulainya jam 8, berarti teman-teman harus datang 100 menit sebelum tuh. Jam berapa ya berarti? Jam 8 ya, jam setengah 7 lah udah harus datang, udah harus ada di lokasi ya. Jadi jangan sampai datangnya mepet-mepet, takutnya nanti nggak boleh masuk sama BKN gitu. Yang B, wajib bawa dokumen KTP asli, IKTP ya, IKTP yang asli, jangan fotokopi. Di sini udah dituliskan secara jelas, IKTP asli, jangan coba-coba bawa fotokopian, ya. Atau kalau IKTP-nya lagi proses perpanjangan ataupun yang lainnya, bisa mengganti dengan surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku. Kalau nggak salah ada belangko penggantinya tuh ya. Kemudian yang kedua, bawa kartu tanda peserta ujian yang telah dicetak dari SSC-ASN. Jadi hanya bawa 2 dokumen ini aja, jangan dibawa semua, ijazah, kartu keluarga, itu nggak perlu dibawa. Jadi cuma 2 aja ya, IKTP asli sama kartu tanda peserta ujian. Kemudian yang C, bawa pensil kayu, jangan pensil mekanik. Jadi pensil kayu yang dibawa. Yang D, memakai kemeja atau baju warnanya putih polos nih. Jadi kemeja, tidak boleh pakai kaos, tidak diperkenankan memakai kaos tuh ya. Dan celana panjang atau rok berwarna hitam. Bagi yang wanita, pakai celana panjang atau rok warnanya hitam. Dilarang pakai kaos dan dilarang memakai celana berbahan jeans. Jadi kalau teman-teman yang coba-coba pakai celana jeans, hati-hati nanti nggak boleh masuk oleh panitia. Kemudian untuk yang wanita menggunakan jilbab berwarna hitam ya, bagi yang berhijab. Yang E, sepatunya harus warnanya gelap, nggak usah neko-neko dulu. Saat tes pakai aja dulu yang warnanya gelap. Panitia tidak menyediakan pinjaman sepatu ya, jadi teman-teman harus menyiapkan dari jauh-jauh hari nih. Lalu nanti duduk pada tempat yang ditentukan di ruang tunggu. Kalau tidak salah ada 2-3 ruang tunggu nanti di lokasi tesnya. Lalu mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes. Habis itu panitia memberikan PIN registrasi. Nah ini nih penting nih, pemberian PIN registrasi ditutup 5 menit sebelum dimulainya jadwal seleksi kompetensi. Jadi kalau teman-teman misalnya kepepet banget gitu ya, itu masih dikasih keringanan nih oleh panitia dari BKN nih, 5 menit sebelum waktu ujian dimulai. Misal sesi 1 jam 8, jam 7.55 itu masih bisa, terakhir banget. Setelah itu udah close PIN registrasinya. Yang terakhir, peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Nggak boleh ngejokiin, tidak boleh ada joki-joki pokoknya di sini. Ketahuan joki langsung di blacklist oleh panitia seleksi nasional ya. Panselnas langsung yang memblacklist kalau teman-teman coba menjokikan ujiannya ke pihak lain. Oke. Ya, poin 2, larangannya ini secara umum aja ya. Kalau larangan nggak boleh neko-neko deh pokoknya, nggak boleh merokok, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bawa senjata api, senjata tajam. Nah, ini dibaca aja nanti. Kalau larangan nggak boleh yang aneh-aneh. Sanksi yang A, peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi, dianggap gugur. Jadi harus 100 menit sebelum tes dimulai udah harus datang. Yang kedua, peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1B, yaitu tadi IKTP sama kartu peserta ujian,
tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Jadi kalau nggak bawa IKTP sama kartu ujian, itu nggak boleh masuk ke ruang ujian, dianggap gugur. Jadi harus dipersiapkan dengan baik ya dari jauh-jauh hari. Yang C, peserta yang melanggar ketentuan larangan yang tadi, aneh-aneh di atas itu, tidak diperkenankan ikut ujian atau gugur. Nah ini poin C, sistem kelulusannya. Silakan dibaca aja Permenpan 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K ya. Nah ini dibaca aja dulu sistem kelulusan. Yang pasti ada 3 seleksi kompetensi ya, seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis. Itu ketiganya harus lewat passing grade. Di video sebelumnya saya udah jelaskan secara detail terkait dengan 3 seleksi kompetensi tadi. Udah ada soal-soalnya juga tuh, contoh soalnya, silahkan dicari aja. Yang D, pengolahan hasil akhir. Ini nggak usah dipikirin dulu karena fokus ujian aja dulu kali ya. Kalau ini mah urusan panitia nih. Lalu nanti akan dilakukan pengumuman hasil akhir dan akan diberikan masa sanggah bagi peserta yang sekiranya ada kesalahan di panitia, itu silakan disanggah aja terkait dengan hasil ujiannya gitu ya. 3 hari nih. Ketentuan lainnya, prinsip pengadaan ini secara umum ya, prinsip pengadaan ASN di KKP kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang minta biaya atau minta uang gitu ya, di lapangan maupun dimanapun jangan percaya. Oke, jadi kalau kelulusan peserta itu adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Kalau ada yang menjanjikan sesuatu nggak usah didengar gitu. Karena kalau lulus ya itu hasil prestasi dan hasil kerja sendiri dari peserta. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di call centernya KKP. Di sini lengkap nih, disediakan oleh panitia KKP. Tanyanya tuh mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Karena jam kerja di KKP itu kalau tidak salah jam 7 pagi sampai jam 3 sore gitu ya. Ini ada nomor WhatsApp call centernya. Silahkan di WhatsApp aja kalau ada pertanyaan, melalui Twitter, Instagram juga bisa, atau kalau mau langsung telepon juga bisa ke nomor kantor extensionnya. Seperti ini lampiran 3.1. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ya masing-masing nama peserta itu ujiannya di tanggal berapa, sesi berapa, ruangan berapa, dan jamnya jam berapa gitu. Dipastikan lagi nomor pesertanya ini harus dicocokkan ya dengan kartu peserta yang teman-teman sudah cetak dari SSCSN. Di kartunya jangan sampai salah. Nah ini Jakarta, kemudian ada Yogyakarta ya. Teman-teman yang melakukan ujian di Kanrek 1 BKN Jakarta bisa melihat ini sepertinya diurutkan by abjad ya oleh panitia dari A sampai Z gitu. Nah untuk sesi 2 bagi teman-teman yang nanti lokasinya mendapatkan hari Jumat, itu kalau tidak salah sesi 2 itu mulainya bukan jam 11 tapi jam 14.30 atau setengah 3 gitu ya. Kalau hari Jumat itu 2 sesi aja, sesi 1 dan sesi 2. Coba nanti kalau tidak ini kita lihat sama-sama aja gitu. Oke, jadi ini ada 35 lokasi, teman-teman bisa lihat langsung mulai dari BKN pusat sampai ke paling bawah ya, paling bawah itu gimana sih, sampai ke Mandiri BKN Banten. Nah di sini ada semua, panitia KKP sudah mengumumkan secara resmi gitu ya, secara resmi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengumuman jadwal ya, jadwal seleksi kompetensi di KKP khususnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait dengan pengadaan P3K tahun 2022. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.